Oke, lanjut Pak. Nah, ini di halaman selanjutnya ini Pak Herman mencoba untuk melihat syariah economics atau Islamic economics dan conventional economics. Life, reason, and offspring itu masuk exogenous. Ya. Nah, ini definisinya. Kalau non-existent faith itu nggak ada masalah. Gini loh. 5 itu ya. Heeh. 5 itu apa itu namanya? Agama, iman ya. Ya, akal, Kemudian keturunan, akal, keturunan dan harta. Ya. Itu ada dalam pembahasan ekonomi Islam. ya, Yang ada di dalam ekonomi konvensional, ya, satu, yang pertama itu apa? wealth, Faith ya. agama. Ya, faith itu dianggap exogen ya. Nah, non-existence. Oh, Nggak non-existence ya. karena nggak masuk. Kemudian yang 3 itu Exogenous. exogen, dianggap sudah ada gitu aja, enggak Sudah ada. ya. Exogen Ya. ditentukan oleh kekuatan dari luar. Ya. Gitu. Satu-satunya yang diperintahkan ada yang terakhir. Mal ya. Ya, jadi bidang bahasan ekonomi konvensional itu cuma satu itu aja. Mal itu saja. Ya, kemudian manfaatnya dan masalahnya bagi yang 4 yang lain tidak kelihatan. Ya. Tidak diperhatikan. Misalnya ya, laba ini unsur halalnya berapa persen gitu enggak deh. Yang penting laba aja. Misalnya begitu. Ya. Nah, ini ketiadaan 4 yang lain itu. Ya, yang ada cuma mal saja. Ya. Mal, harta saja. Yang dibahas dalam ekonomi konvensional cuma harta. Betul, yang 4 tidak dibahas. Karena apa? Yang pertama dianggap tidak ada, tidak penting gitu ya. Yang kedua exogenous. Yang ketiga, yang kedua, 2, 3, 4 itu exogen. Ya, variable exogen. Dianggap Tidak bisa dianalisis. Nah, saya tidak perlu dianalisis gitu ya. nggak perlu dianalisis. Iya, ya, kalau itu variable X ya X0 namanya atau Nggak X perlu dipelajari gitu ya. Nggak perlu dipelajari. Nggak perlu dicari apa rahasianya atau apa. Ya sama seperti kita menganggap ekspor itu X0 misalnya begitu ya. Atau ada investasi otonom itu I0 itu ya sudah itu eksis gitu aja. Ya karena mereka kan orientasinya adalah laba, jadi yang wealth yang kemudian jadi fokus. Ya, nah ini adalah kekurangan yang sangat fatal di dalam Pelajaran ekonomi konvensional itu. Yaitu hal selain daripada duit, gampangannya ngomong ya, bukan persoalan. Padahal mereka juga mengakui sebetulnya orang yang pinter akan menghasilkan wealth lebih banyak gitu kan sebetulnya. Iya, wealth saja. Ya, tapi inteleknya harusnya mereka recognize juga dong. Intelek gitu ya. Apa itu dalam tujuan untuk menciptakan harta. Iya betul. Iya. Harusnya mereka merecognize dong intelek gitu. Konvensional harusnya merecognize bahwa intelek itu sebagai modal yang penting. Oh iya, tapi intelek itu sendiri exogen. Ya. Jadi tidak bagaimana kita membuat ekonomi ya. Yeah. Bagaimana membuat intelek ini naik gitu. Nggak ada. Yang ada naiklah supaya kamu ciptakan. Jadi tidak ada concern sebetulnya ya. Nggak, ya itu exogen. Exogen itu barang pokoknya orang pinter ya gini, orang goblok ya gitu. Tapi nggak ada policy untuk kemudian meningkatkan itu. Ya. Oh, berarti ini ya, cara pandang yang. Ya. Oke, kita singkat-singkat aja Pak, masuk kepada yang agak detail pada satu-satunya nih. Di sini Pak Herman menulis bahwa untuk yang makosid yang prevention, perlindungan terhadap agama, itu ada kata begini, providing ways to look which affect personality, function as a moral filter, economic agent interest hereafter. Coba mungkin bisa dielaborasi. Ya. Jadi gini ya, apa yang dimaksud dengan faith itu ya? Ya. Apa yang dimaksud dengan dzurriyat yang pertama? Yang pertama itu adalah agama. Betul, ya. betul. Atau faith itu artinya iman, kepercayaan. Ya. Ya. Apa? Ya tadi itu. Ya. Masyarakat itu harus mampu mewujudkan paling tidak 3 fungsi itu. Apa tadi itu? Ini ya, kalau providing ways to look which affect personality. 1, affect personality. 2. Ya. Function as a moral filter. Moral filter. Nah, di dalam moral filter itu provide meanings and purpose of resource utilization. Ya, betul. Ya, jika saya menggunduli hutan, misalnya gitu ya, menggunduli hutan, apa anunya? Objektifnya. Objektifnya itu harus sifatnya moral. Harus. Inilah
tanggung jawab daripada seksi nomor 1 yaitu seksi agama. Menciptakan satu mekanisme sehingga moral itu dijadikan sebagai filter. Moral sebagai filter, oke. Ya. So menggunduli hutan itu oke-oke saja. Tetapi apa basismu? Hanya duit. Keuntungan. Hanya laba. No. Itu nanti mal itu. Ya. Ya. Itu oke di sana. But not okay here. Ya, di sini kita sedang mengatakan faith ya. Faith itu harus mampu menciptakan situasi, sistem begitu rupa ya. Sehingga everything has its moral filter. Ya. Contoh yang lebih mudah Pak, moral filter itu untuk Anda menyekolahkan anak Anda supaya les balet gitu misalnya. Ya. ya, Katakan kepada saya sekarang moral filternya apa? sehat. Oh, kalau itu olahraga lain. Angkat besi aja. Atau silat. Arts, Gitu. seni. Ya. Seninya oke, tapi apakah ada nuansa menutup aurat misalnya? Ya. Umpamanya gitu ya. Dan manfaatnya untuk jihad fisabilillah apa? Pembelaan Islam meninggikan kalimat Allah apa? Umpamanya gitu. Itulah moral filter. Jadi basisnya itu adalah moral untuk Ya. kemudian sebagai Capra penjaga agama mengatakan kita. bahwa moral ini pasti eksogen moral itu. Ya itu Quran. Ya datang dari luar sistem ekonomi. Ya, that is Ya. Islam, that is Quran. Gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang kemudian secara moral tidak dibenarkan, maka harus jadi filter supaya kita bisa menjaga faith itu. Ya, jadi faith itu harus masyarakat menjaga faith itu maksudnya ada. Salah satu maksudnya adalah masyarakat itu mampu menciptakan sistem. Sistem apa? Sistem yang menjadikan moral sebagai filter. Menciptakan sistem di mana moral jadi filter. Ya. We already have many filters. Ya, filter sosial, filter kesehatan. Ya, kita punya. Gitu ya. Kita punya. Tetapi filter moral harus ada. We already have many filters. Ya, jangan produksi itu membuat orang tidak sehat misalnya gitu ya. Nah, ide seperti itu sudah menyeluruh. Jadi memang bisa lebih dari 2 makosid ya. Misalnya gini Pak ya. Ini ada investor datang nih dari luar negeri. Jelas-jelas dia ini kalau dia bisa invest di negara tersebut di dalam negeri, ya kita nggak sebut negara apa. Di dalam negeri itu keuntungannya akan besar. Tetapi barangnya ngerusak. Ya, entah itu narkoba, entah itu alkohol, entah apa. Maka moral ini harus jadi sehingga walaupun itu secara ekonomi itu akan meningkatkan GDP, tetapi secara moral itu bisa 2. Bisa kalau ini terjadi dia akan merusak intelek karena itu narkoba, alkohol merusak nyata-nyata merusak akal dan juga merusak agama. Jadi moral ini harus menjadi tameng, gitu ya, filter untuk ini. Betul. Jadi filter itu salah satu senjata utama Umar Capra dalam menulis buku ekonomi itu adalah moral filter. Moral filter. Ya. Kayak Saidul Alam Chowdhury, itu yang senjata utamanya itu adalah suratik proses. Suratik proses. Ya, selalu dia harus ya. Ini ada yang menarik Pak. Dalam ini cannot replace market mechanism. Artinya bahwa kita tidak melulu setuju dengan market mechanism. Harus dilihat dulu masalahnya. Ya, jadi ya betul. Cannot bahwa moral filter itu tidak otomatis meniadakan market mechanism. Makanya tetap berjalan. Wong market mechanism itu sendiri adalah sunatullah. Iya betul. Gitu. Ya, tidak bisa kita meniadakan itu, ya, meniadakan market mechanism. Ya, akibatnya akan terjadi kedoliman. Jadi kalau kita full market mechanism juga kedolim juga. Itu kan Adam Smith jadinya. Iya. Ya, jadinya Adam Smith gitu kan. Tapi sebetulnya government intervention juga ya dilihat dulu gitu konteksnya bagaimana gitu. Memang kalau bisa kalau ya sosialisme itu full control by the government. Ya.
ya komunisme itu ya. Iya. Kapitalisme itu adalah fully free from Betul, ya. betul. Maka Islam itu di mana? Islam itu mengatakan bahwa government intervention itu boleh, bukan ya. Boleh. Boleh memang. Ya, makanya terjemahnya adalah must be no government intervention in normal cases. Ya, Kan gitu kan? betul. Selama tidak ada apa namanya distorsi, betul, betul. Maka itu ini boleh, boleh. Bukan wajib, bukan pula dilarang. Betul. Kita lanjut Pak ke yang live. Nah di sini Pak Herman menulis begini. Analysis on the personal aspect that affect the allocation and distribution of resource. Ya, sebetulnya itu bicara nafas Ini, ya. jadi analysis concerning the kinds of consumption, investment, distribution of income, collective goods and their impact on the individual and community happiness. Itu kan bicara nafas kan? Live, ya betul. Live kan? Live, ya. Ya, jadi gini, nafas itu artinya perlindungan terhadap jiwa. Jiwa. Perlindungan terhadap hidup, perlindungan terhadap kehidupan, terhadap jiwa. Ya, maka itu ini juga mesti diciptakan filter yang Anda sebut tadi itu. Bahwa we are concerned, we concerned not only with what we can see it today, but what will happen by our action in the Betul. itu. Ini termasuk juga konsumsi gitu ya. Oh, bahwa everything. Investasi juga. ya konsumsi yang berlebihan yang mengganggu life itu juga harus dilarang dengan moral filter yang tadi gitu Pak ya. Saya jadi ingat ini ya, mungkin sedikit cerita ya. Pengalaman saya, Pak Herman kan udah lama di Jepang Pak ya. Dan saya juga pernah ke Jepang gitu. Suatu ketika saya ada di kantinnya di Kyoto Uni Pak. Kyoto University. Kemudian ada kawan saya ngajak di makan siang gitu ya. Terus dia menunjukkan, ini kios yang halal, yang lainnya enggak. Akhirnya kita ke situ. Kemudian kita tunjuk makan. Yang ini. Ketika dia ngambil nasi Pak, penjualnya nih ya. Ketika dia ngambil nasi, dia ngambilkan nasi di piring gitu, kemudian dia menimbang. Terus kemudian saya tanya sama, kita kan nggak pernah Pak ya, beli di kantin uner gitu. Mereka penjualnya ngambil nasi terus ditimbang, itu nggak pernah. Saya tanya sama teman saya yang student di Kyoto Uni itu, itu ngapain ditimbang gitu loh. Terus dia bilang gini, di sini Pak, di Jepang, pemerintah Jepang itu sudah punya standar. Kalori untuk mahasiswa dari nasi itu berapa gram. Nah saya jadi ingat ini Pak, live ini. Jadi artinya yang Pak Herman tadi katakan bahwa harus diciptakan sistem yang mendorong live. Sepertinya ini malah dilaksanakan di Jepang. Komentar gak? Ada komentar? Ya, iyalah. Itu banyak sekali hal yang sebetulnya itu Islam itu dilaksanakan di mana-mana. Ya. Dilaksanakan ya? Walaupun mereka juga nggak tahu mungkin bahwa itu dari Islam. Sadar, iya, gitu. Ya, sampai secara ekstrim nih. Syekh Muhammad Abduh itu rektor Al-Azhar pernah mengatakan dorobtu ila Yuropa. Ya, aku pergi ke Eropa. Aku lihat di sana Islam tanpa kaum muslimin. Dan saya kembali ke Kairo. Lalu saya lihat di sini ada kaum muslimin tanpa Islam. Gitu. Gimana? Iya. Jadi harusnya kita yang diajarkan seperti ini harusnya lebih bisa menciptakan tata kelola yang jauh lebih baik. Oh, tidak hanya itu. Kita mempunyai syariat haji ya, misalnya ya. Iya. Seharusnya menemukan pesawat terbang untuk kita. Betul. Ya. Iya. Oke. Jadi itu. Jadi life itu ternyata tidak hanya konsumsi ya, tapi investasi, distribusi. Everything that. Bagaimana maksudnya investasi kemudian untuk life Pak ya? Oh gini, ya kita tahu bahwa apa itu namanya? Investasi menghasilkan produk kemudian dibutuhkan untuk life itu maksudnya ya? Seperti itu ya. Juga kesinambungan penyediaan barang dan jasa itu melalui itu. Jadi life cycle gitu ya, produksi, konsumsi dan seterusnya gitu ya. Oke, lanjut ke reason Pak. Analyzing both mental and material conditions that may give contribution for intellectual education and technological progress. Itu kan supaya kita tidak terjebak hanya dalam hal yang bersifat kasat mata. Iya. Gitu ya. Pendidikan itu hanya misalnya hanya matematik,
hanya ekonomi, hanya sejarah, hanya gitu ya. Iya. Tetapi bagaimana moral ini, akal ini ya, terisi oleh sesuatu yang lain daripada itu. Iya. Itu tadi pernyataan itu kan kurang lebih itu hanya itu saja isinya itu. Bahwa dalam upaya untuk Akal. mengisi akal ini, ya jangan bedakan. Maka itu kan gini, saya pernah menulis tuh ya, usulkan supaya pelajaran agama itu dihilangkan. Di-embeddedkan. Dalam Betul. mata kuliah. Semua jadi kita belajar biologi itu agama isinya. Betul. Matematika agama isinya. Apalagi kalau kemudian sourcesnya itu kita ngambil dari Quran. Itu ngambil harus. dari itu. Memang kan gitu. Jadi karena mungkin kita juga harus mengaca kepada ulama-ulama zaman dahulu yang kemudian dia ahli itu pasti minimum 2 bidang. Ya, 2 bidang. Al-Khawarizmi akhirnya di bahasa Inggris kan jadi algoritma, ya ahli matematika dan ahli agama dan lain sebagainya. Ya. Nah itu sayangnya sekarang ini oleh karena dianggap itu menjadi 2 agama dan bukan agama, akhirnya agama tersisihkan sama 2 SKS dibanding dengan 50 SKS yang lain. Lanjut, ini tinggal 2 slide lagi Pak. Offspring, yaitu keturunan Pak. Nah ini memang Islam itu mendorong untuk kemudian ketika sudah siap untuk menikah, tujuannya adalah untuk keturunan. Karena dengan keturunan ini maka populasi itu akan terjaga. Ya. Gitu ya. Monggo elaborasinya Pak. Apa yang tertulis di situ? Preservation and enrichment or enhancement analysis of today generation behavior on wealth and welfare of the next generation. Yeah. So we don't think only today, but we also think about what happen tomorrow. Ya, yang tak tertulis di situ, tapi sebetulnya termaktub di situ adalah bahwa kata Nabi, fankihu watazawwadu menikahlah dan milikilah banyak anak, karena aku akan berbangga dengan banyak umatku. Orang Islam itu punya anak minimum 3. Jamak. Ya, 3. Karena kalau 2 orang tuanya mati 2, penukarnya 2. Iya. Deltanya Islam, 0. Ya, deltanya 0 orang Islam, jumlah kaum muslimin Islam tidak mendapat laba apa-apa. Ya. So minimum 3, kalau 3 itu baru ada dalam delta 1. Itu ada tambahan 1. Artinya ya, di dalam persoalan ini we don't think only kemampuan kita memelihara cuma 2, bukan, tapi also for the next generation. Misalnya begitu. Nah, begitu pula dalam konservasi, dalam pemanfaatan, dan pelestarian dan sebagainya itu, we think not only for today's generation but also for the next generation. Ya, surat Al-Hasyr ayat 8 itu, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna itu ya, dan orang yang datang setelahnya. Gitu. Jadi memang kuantitas itu penting ya, tapi kualitas. Kualitas penting. Dan tapi kualitas jangan sampai kalah oleh itu. Kuantitas. Karena kalau kuantitas nggak banyak ya, kita kalau pemilu kalah terus. Lebih-lebih kalau golput. Kata Sayyidina Ali, maraknya kejahatan bukan karena banyaknya penjahat. Karena diamnya. Karena diamnya orang-orang baik. Iya. Oke. Terakhir, nah ini ada beberapa poin yang, ini wealth belum disebut ini Pak. Wealth? Iya. Secara umum aja Pak. Jadi bagaimana kemudian makosid syariah yang wealth itu kemudian menjadi sangat harus kita lindungi gitu. Oh ya, jadi gini ya, apa sih tujuan utama atau basis terutama wealth ini? Bahwa Allah itu tidak bermaksud untuk merampas hak milik manusia, mengurang-urangi, gitu ya. Dan melindungi manusia setiap kepemilikan orang terhadap hartanya. Maka itu Allah melarang judi, melarang pencurian dan sebagainya itu, ya itu karena itu. Wealth itu kekayaan atau al-mal ya harta, ya itu adalah satu alat hidup, ya alat kehidupan ini, termasuk salah satu yang paling utama. Ya, dia bukan satu-satunya, tapi jelas salah satu.
daripadanya. Ya, dia bukan penentu kebahagiaan, tapi jelas kalau tanpa itu tidak bahagia. Iya. Dan yang harus kita ingat juga bahwa wealth itu penting memang untuk dakwah juga Pak ya. Oh iya, malah itu sarana utama. Dan jangan lupa bahwa harta itu ya, atau kalau kita sempitkan uang gitu misalnya, itu adalah harus kita tahu harta itu adalah atau uang itu atau harta itu adalah majikan terburuk dan budak terbaik. Majikan terburuk ya. Ya kalau kita jadikan majikan, hancur kita. Betul. Ya, betul. Dia ada budak terbaik. Karena gini, jadi kita harus melihat bahwa umat Islam itu tidak identik dengan kemiskinan. Nah, rukun Islam itu yang dua harus kaya. Betul. Iya. Karena kan orang ya ini mungkin framing yang ada kemudian di media massa yang kemudian ditonjolkan bahwa ini umat Islam dan sebagainya, miskin dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat sebetulnya ya bagaimana sahabat Nabi dan sebagainya yang tadi yang saya sebutkan Abdurrahman bin Auf kaya, tetapi ketika kaya itu menyumbangnya luar biasa. Dan kuda-kudanya itu kuda dan unta ya untuk berdakwah, berperang dan sebagainya itu udah yang paling hebat lah sekarang. Dan sedekah dia setelah Nabi tidak ada pada masa Utsman 700 unta dengan bebannya. Nah, artinya kita punya bahwa sahabat Rasulullah itu kekayaannya ya dia gunakan kaya sekali dan digunakan lah untuk dakwah. Baik, alhamdulillah Pak Herman. Ini topik tentang makosid sudah selesai insya Allah. Alhamdulillah. Jadi ini kalau saya lihat-lihat ya kurang lebih 1,5 jam ditambah yang kemarin itu 40 menit. Ini cukup lah mahasiswa untuk tahu apa itu makosid. Nanti kita akan sambung lagi Pak dengan topik-topik yang lain ya. Baik, terima kasih Pak Herman atas diskusinya untuk hari ini. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah ini adalah video yang awal. Insya Allah akan ada video-video lain yang tentunya adalah untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.